Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Otomotif. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Branch Manager Astra Isuzu Lampung, Bapak Gilang. Halo, Pak. Halo, Rini, Sore. apa kabar? Kabar baik, Pak. Udah lama, Pak, ya kita nggak ketemu ya. Heeh. Iya. Iyalah, baru Heeh. kemarin ketemu. Ya. Lagi di mana ini, Pak? Lagi di kantor aja. Oh, di kantor. Boleh minta waktu sebentar ya, Pak ya? Boleh dong. Mm-mm. Iya. Nah, Pak, kemarin saya tertarik dengan obrolan kita soal Euro 4. Nah, mungkin belum ada yang paham Euro 4 itu apa, dan saya juga sendiri sebenarnya masih agak kurang paham gitu, Pak. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal itu ya, Pak ya. Boleh, boleh. Iya, boleh langsung aja nggak, Pak? Ini sebenarnya Euro 4. Ini Euro 4 bener bukan, Pak ya? Bahasa ini ya. Bener, bener Euro Heeh. 4 atau Oh, Euro Euro 4. 4 ya. Oke, Pak. Gimana ini, Pak? Nah, jadi memang sesuai dengan regulasi pemerintah ya, bahwasannya di tahun 2022 ini eh, Indonesia sekarang mengacu ke standar Euro 4. Jadi kalau misalkan penjelasan lebih detailnya apa sih Euro 4? Euro 4 itu standar emisi yang diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, ini lebih ke lingkungan hidup sebenarnya, Bu Dini. Jadi dengan adanya Euro 4 ini diharapkan kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia makin ramah terhadap lingkungan, menekan emisi karbon dan juga menekan gas-gas buang yang berbahaya untuk bumi kita ini. Secara garis besar sih seperti itu untuk Euro 4 ini. Nah, untuk Isuzu sendiri juga sudah ready terhadap Euro 4 ini gitu. Iya. Isuzu ini sudah sejak kapan, Pak, ready Euro 4 ini, Pak? Ya, jadi kalau kita ngomong teknologi Euro 4 untuk diesel sendiri itu mesin-mesin Euro 4 itu nanti akan mengarah ke common rail. Common rail itu apa? Jadi sistem pembakaran, habis itu udara yang masuk, bahan bakar yang masuk yang dulu memakai hose pump atau injection pump itu diganti dengan sistem elektronik, yaitu common rail. Nah, hal ini berdampak terhadap apa di mesin, menjadikan pembakaran itu lebih sempurna. Otomatis gas-gas buangnya itu juga gas-gas berbahaya seperti NOx itu bisa direduksi. Nah, untuk Isuzu sendiri sudah kurang lebih kita 10 sampai 11 tahun itu sudah menggunakan teknologi common rail ya. Kira-kira kayak gitu, melalui Isuzu Giga kita, dan juga produk kita MUX itu menggunakan sistem common rail. Jadi kalau di masyarakat mungkin dikenalnya gini ya, kalau Bu Dini sempat dulu kan punya motor yang memakai karburator ya, Bu ya. Bu Dini pernah ya, ada karburatornya ya. Terus habis itu bergantilah menjadi elektrik atau injeksi. Nah, kira-kira perubahan dari mesin konvensional ke common rail itu kira-kira seperti itu. Jadi yang dulunya itu mechanical konvensional berubah menjadi diatur oleh komputer, oleh electronic control module atau ECU atau ECM biasa orang bilang. Kira-kira kayak gitu. Nah, selain itu juga di sisi pembuangan kita juga ada beberapa ada EGR, habis itu catalytic converter. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menekan partikel-partikel dari mesin ini yang terbuang di atmosfer itu menjadi lebih baik gitu loh. Nah, dengan adanya common rail ini juga lebih irit ya. Jadi kalau misalkan masyarakat misalkan dulu punya motor yang karbu, habis itu terus injeksi, kan dia juga pasti secara bahan bakar akan lebih irit. Kira-kira kayak gitu penjelasan singkatnya. Kira-kira gitu. Itu sangat menarik sih menurut saya sih. Ini teknologi yang jangan takut, jangan khawatir lah,
customer jangan khawatir bahwasanya common rail ini bukan sesuatu yang menakutkan, tidak. Justru malah bikin lebih irit, pembakaran lebih sempurna, otomatis lebih bertenaga dan juga ramah terhadap lingkungan. Kira-kira seperti itu, Bu Dini. Iya, sorry Pak, tadi itu kan suaranya sempat agak keputus sinyal ya Pak ya. Sorry banget ini, karena mungkin Oke, hujan. oke. Jadi boleh dijelasin sekali lagi nggak Pak soal si apa common rail ini Pak? Jadi common rail ini lebih ke standar emisi ya, standar emisi yang dikeluarkan oleh pemerintah regulasi untuk eh, menekan karbon gitu loh. Jadi agar asap yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan ini partikelnya jadi lebih aman, habis itu terus gas-gas berbahayanya itu menjadi lebih sedikit direduksi gitu loh. Nah, salah satu hal yang teknologi yang digunakan di Euro 4 ini adalah pengalian dari mesin konvensional menjadi common rail. Nah, konvensional menjadi common rail itu kalau dulu misalkan Budini punya motor, katakanlah motor yang pemakai karburator, ya kan sekarang jadi injeksi tuh. Nah, kira-kira seperti itu. Efek positifnya apa? Efek positifnya itu sudah pasti bahan bakar menjadi lebih irit, itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih bertenaga karena pembakarannya lebih sempurna. Terus yang ketiga adalah asap yang dikeluarkan oleh kendaraan ini lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, tiga hal itu yang menurut saya menarik Euro 4 ini. Jadi masyarakat jangan khawatir. Justru dengan adanya Euro 4, dengan adanya common rail ini, maka banyak keuntungan-keuntungan di sisi customer atau pemilik kendaraan bermotor. Iya, nah ini Isuzu ini dia teknologi ini diterapkan di semua mobil Isuzu kah? Nah, untuk teknologi common rail ini kita sudah memakai dari 10 tahun yang lalu sebenarnya, Budin. Jadi produk kita sudah sangat teruji ya. Itu di Isuzu Giga, di medium truck atau tronton lah kalau orang bilang. Kendaraan-kendaraan tronton kita itu menggunakan common rail. Lalu juga kendaraan passenger kita MUX sama D-Max itu memakai common rail juga. Nah, kedepannya seperti apa? Kedepannya seluruh Isuzu itu common rail, baik itu Traga, NMR, Giga maupun unit-unit lainnya. Nah, dengan pengalaman kita yang 10 tahun sudah memakai common rail dan kita juga cukup percaya diri dan terbukti saat menggunakan segala jenis solar pun mesin kita tidak bermasalah. Jadi beberapa saya ketemu customer itu sempat menanyakan, Pak, nanti kalau Euro 4 bisa nggak saya memakai jenis bahan bakar yang biasa saya pakai sebelumnya? Nah, saya sampaikan bisa, tidak masalah. Itu tidak akan menggugurkan waranti juga. Kira-kira seperti itu. Nah iya itu Pak, itu tadi yang barusan saya mau tanyain Pak, nanti itu berpengaruh nggak ke bahan bakarnya gitu? Ternyata nggak ya, sama aja ya? Sama, malah emisinya lebih bagus. Terus lebih irit bahan bakar. Euro 4. Iya. Nah itu kedepannya nanti di mobil-mobil selanjutnya, mobil-mobil produksi Isuzu selanjutnya juga apakah akan diterapkan teknologi ini Pak? Betul, akan diterapkan common rail. Teknologi-teknologi ke depan akan diterapkan common rail. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kita memakai common rail, otomatis bahan bakar lebih irit tentunya. Kalau bahan bakar lebih irit, maka ya keuntungan daripada pengusaha lebih meningkat ya, gitu ya. Dan juga secara gas emisi akan lebih baik gitu loh. Asap hitam itu harusnya sudah berkurang sehingga lebih ramah bagi lingkungan. Gitu. Nah iya, nah itu Pak, biasa kan kalau mobil-mobil gede lewat itu kan asapnya tuh tebel ya Pak ya, bikin batuk gitu. Asap hitam apalagi kalau udah lewat tanjakan gitu kan Pak ya, itu asapnya udah ngepul itu. Berarti itu nggak terjadi di mobil Isuzu ya Pak? Dengan adanya common rail ini itu tidak terjadi. Jadi pembakarannya lebih sempurna. Nah, nanti kalau yang
biasa bawa motor, saat ada truk juga hal-hal seperti itu ya bisa dikurangi lah, asap hitam itu tidak akan terjadi lagi. Rasanya kira-kira kayak gitu untuk Euro 4 ini. Iya. Nah, Pak, ini kalau saya boleh tanya ya, Pak ya, ini kan bisa dibilangkan salah satu teknologi yang sudah canggih ya, Pak ya. Ya. Nah, itu yang salah, kalau udah makin canggih gini, salah satu yang dikhawatirkan customer itu pasti adalah soal harga. Oke. Harga mobil itu gimana, Pak? Pengaruh nggak? Nah, menariknya di Indonesia itu pemerintah cukup concern ya terhadap hal-hal seperti ini. Jadi eh, Euro 4 memang ada penambahan spare part, otomatis cost produksi meningkat. Namun di Indonesia pemerintah membedakan tuh pajak antara Euro 2 dengan Euro 4 sehingga untuk harga jual bisa tidak terlalu signifikan lah. Memang ada kenaikan ya, namanya juga PPN sekarang 11%, habis itu ya inflasi dan sebagainya masih normal lah. Jadi tidak terus tiba-tiba menjadi luar biasa mahal, itu tidak. Khususnya di Isuzu sendiri juga kita harga sangat kompetitif. Kira-kira kayak gitu. Iya, tadi ada ini, Pak, ada penambahan spare part ya, Pak ya? Ya seperti ginilah. Kalau di Euro 4 itu kan ada penyaring partikel dari mesin. Jadi untuk asap-asap hitam itu kan ada partikel-partikel kecil karbon kan. Itu ada saringannya itu setelah keluar dari mesin itu ada saringannya. Habis itu ada EGR-nya juga. EGR itu apa namanya, biar pembakarannya itu lebih sempurna, beberapa dari knalpot dimasukin lagi ke mesin. Nah itu ada seperti itu. Termasuk yang common rail. Common rail ini kan teknologi yang ya yang seperti saya sampaikan tadi loh, Bu Dini. Tapi sebenarnya kita itu sudah mestinya sudah cukup familiar dengan ini. Contohnya gini, kalau kita dulu punya motor itu memakai karburator, nah sekarang kan motor-motor tidak memakai karburator kan dia, memakai injeksi kan sebenarnya, electronic fuel injection kan dia. Nah, common rail itu mirip-mirip seperti itu. Jadi truk-truk kendaraan diesel yang dulu masukin bahan bakarnya itu melalui bospom injection atau injection pump, sekarang menggunakan common rail diatur oleh komputer. Di sana ada komputerisasi, di situ ada electronic control unit atau electronic control module, sehingga campurannya itu menjadi lebih sempurna gitu loh, karena kan diatur sama komputer. Nah itu yang menyebabkan jadi semakin irit, semakin bertenaga, habis itu gas buangnya juga semakin ramah terhadap lingkungan. Kira-kira itu, Bu Dini. Iya, tapi nanti untuk spare partnya dan servisnya itu nggak akan ada kesulitan nanti itu, Pak ya? Oh, tidak akan. Kalau untuk Isuzu sendiri, saya bisa jamin bahwa Euro 4 ini tidak akan menjadi kendala bagi customer. Pertama, kita sudah 11 tahun menggunakan teknologi common rail. Jadi mekanik-mekanik kita itu cukup terlatih ya. Terus yang kedua, kita punya jaringan part shop kurang lebih 80 part shop yang tersebar di seluruh Lampung. Nah, itu juga kita training di Euro 4 ini. Termasuk kita juga punya bengkel-bengkel mitra Isuzu. Hari ini kita training itu, Budi ini, pagi ini. Pagi ini kita training, jadi agar mereka lebih siap untuk menghadapi Euro 4 ini. Nah, untuk spare partnya sendiri, spare part Isuzu yang Euro 4 ini, kalau untuk Traga itu 90% itu dengan Euro 2 hampir sama gitu. Jadi spare partnya bisa dipakai, misalkan per, gardan, transmisi, habis itu komponen mesin seperti liner, mungkin ya banyak lah, ring dan sebagainya itu sama. Jadi spare part tidak perlu khawatir karena banyak persamaan. Sama juga dengan yang elf, yang light truck, sama juga. Jadi per, gardan, transmisi itu sama. Jadi spare partnya jangan khawatir. Khawatirnya gini kan, misalkan, oh produk baru spare partnya susah. Tidak, karena persamaan dengan Euro 2-nya banyak. Yang kita sempurnakan kan di sisi penyaluran bahan bakar sama penyaringan saja. Jadi lainnya sih tetap sama. Spare partnya tidak akan banyak perubahan sih. Kira-kira itu begini.
Jadi sudah ada di udah 80 part shop ya Pak ya? Betul, tersebar di seluruh Lampung. Iya. Itu ada tanda khususnya nggak sih Pak itu part shopnya tuh biar orang tahu itu Isuzu gitu? Ada dong. Kalau misalkan Bu Dini keluar dari misalkan dari bandara tuh pas belok ke kiri atau keluar tol lah, tol bandara belok ke kiri arah Lampung kan ada neon box, red boxnya Isuzu. Nah itu adalah toko-toko part shop kita. Kira-kira kayak gitu. Iya, ada tandanya sendiri ya Pak ya? Isuzu Ada, gitu ya. ada. Mm-mm. Iya. Nah Pak, selain adanya teknologi ini Pak, ada apa lagi sih Pak yang membedakan antara Isuzu dengan mobil lainnya tuh Pak? Jadi orang-orang kalau nyari mobil ya Isuzu gitu. Nah, yang membedakan ya, kita ini kan Astra Internasional Isuzu ya. Astra Isuzu itu jaringannya nasional, Bu Dini. Jadi misalkan dari pengusaha punya trayek Lampung sampai Medan. Nah, Astra Isuzu itu ada di Lampung, ada di Palembang, ada di Pekanbaru, ada di Medan. Jadi saat unit tersebut di jalan katakanlah ada kendala atau apa, maka cabang terdekat itu akan langsung membantu. Begitu pula saat lintas Jawa tuh. Kita ada cabang di Cilegon, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Semarang. Hampir setiap kota itu ada. Nah, itu yang membuat membuat kami bisa melayani customer dengan lebih cepat. Nah, harapannya sih customer juga lebih merasa aman ya, karena cabang kita banyak ya. Jadi kita bisa bantu cepat. Selain itu kita juga mempunyai bengkel Isuzu berjalan, di mana servis itu sekarang tidak harus ke bengkel begini. Ya namanya juga mobil truk ya, mobil truk kan kerja terus ya, kerja terus, kadang tidak ada waktu istirahat, Senin sampai Sabtu, kadang Minggu juga harus ngangkut. Maka kita melayani servis mobil itu melalui mobil servis tadi, bengkel Isuzu berjalan. Nah kita datangi itu, kita datangi di pool mereka, di gudang tempat mereka ambil barang untuk diservis. Jadi sangat-sangat dimudahkan customer dengan adanya program-program atau fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Kayak gitu. Nah, kalau mau menghubungi bengkel Isuzu berjalan itu gimana Pak? Ada nomornya kah? Jadi untuk bengkel Isuzu berjalan sendiri di tempat kita, setiap buku servis itu kita sematkan di situ ada nomor bengkel Isuzu berjalan, dan nomornya itu bisa dihubungi via WA juga. Jadi tidak bukan yang telepon rumahan atau apa, tidak. Nomor WA itulah yang bisa kita hubungi kayak gitu. Jadi bisa WA atau telepon langsung juga bisa. Nomor-nomor itu kita sampaikan ke customer. 24 jam ready itu. Iya, 24 jam. Iya tuh baru saya mau tanya 24 jam kan namanya kan itu kan mobil apa ya Pak ya untuk angkutan gitu ya. Itu kan mereka bergeraknya 24 jam itu pasti itu kan. Iya. 24 jam dia Budin. Iya Pak. Nah kalau program Pak saat ini di Isuzu lagi ada program yang menarik kah Pak di bulan ini Pak, Juni atau mungkin nanti nyambung ke Juli? Oh tentu ada dong. Kalau untuk program-program kita saat ini ada diskon khusus ya, diskon khusus bagi customer untuk pengambilan Euro 4 yang berlaku sampai bulan Agustus sebenarnya situ. Berlaku sampai bulan Agustus. Jadi ada tambahan berupa free service, habis itu terus free layanan kunjungan bengkel Isuzu berjalan juga. Lalu untuk customer yang membeli unit di kuantiti tertentu, kita juga ada kontrak servis juga. Nah kontrak servis ini kita kalau misalkan perusahaan kan pengennya mudah ya, dimudahkan ya. Jadi kalau bisa ya sekarang servis dulu. Nah nanti kita tagihannya itu bisa pakai invoice. Nah itu salah satu hal yang kita tawarkan untuk customer di Lampung. Kita juga ada service on site. Jadi
Untuk customer-customer yang misalkan, oh unit saya beroperasinya di kebun, enggak apa-apa, kita juga bisa di kebun, servisnya di kebun. Mobil tidak perlu ke cabang, kita yang akan ke kebun. Nah, kira-kira kayak gitu. Berarti nerima servis sampai pelosok ya Pak ya, Isuzu Oh ya. iya, udahlah. Sampai masuk Mau kebun loh Pak. sampai masuk kebun kita. Iya makanya. Itu gimana Pak caranya bisa mendapatkan servis itu Pak? Ya kan ada ini kan, misal nih ya, misal ada kendaraan yang angkutan CPO atau angkutan sawit, angkutan sawit. Nah sawit itu kan kebunnya ada di jauh dari Bandar Lampung kan Bu, paling adanya di mana? Sekitar Mesuji atau di pesisir barat gitu kan. Kalau mobil dari sana harus ke Lampung kan juga jauh sekali tuh. Berapa biaya yang akan dikeluarkan? Maka kita yang akan ke sana, kita servis tuh di kebun mereka tuh. Lewat bengkel Isuzu berjalan tadi. Bengkel Isuzu berjalan kita bukan mobil kecil, kita punya truk ya. Jadi truknya itu boxnya itu bukan yang model-model apa namanya MPV atau apa, tapi kita benar-benar truk ya. Jadi alat-alatnya cukup lengkap. Artinya kalaupun harus bongkar mesin itu masih mampu bengkel Isuzu berjalan kita. Oh jadi tadi melalui bengkel Isuzu berjalan tadi itu ya Pak ya? Betul. Iya pokoknya sampai ke kebun, sampai pinggir-pinggir pokoknya didatengin ya Pak. Didatangi. Heeh. Iya, nah itu program-program menarik tadi itu berlakunya sampai kapan Pak? Oh kalau ini, kalau yang tentang after sales kita itu ya berlaku seumur hidup, selama memiliki Isuzu tetap kita layani. Dan juga ini ada yang hal menarik di tempat kita itu di Astra Isuzu, customer yang servis di tempat kita itu mendapatkan perlindungan asuransi driver selama 3 bulan. Sebenarnya bukan asuransi ya. Kalau asuransi kan bayar premi nih. Kalau ini santunan ya, santunan driver 3 bulan. Jadi misalkan driver tersebut mengalami kecelakaan, itu dapat santunan driver. Itu program yang kita peduli ya terhadap driver. Kira-kira kayak gitu. Iya Pak, sorry Pak itu kecelakaannya nggak harus meninggal dunia kan Pak? Misalnya Enggak cuma lah. luka-luka deh bisa juga dapat ya Pak ya? Bisa. Ya ada inilah, ada eh, misalkan sampai meninggal dunia dapat berapa, terus habis itu kalau luka dapat berapa, itu ada hitungannya sendiri-sendiri. Iya itu berlakunya masih lama Pak ya? Kalau itu lama, itu berlaku selama memiliki unit Isuzu dan servis rutin di tempat Astra Isuzu. Karena saat servis itu kita tidak hanya mengecek yang dikeluhkan pelanggan, Mbak. Misal gini, Mbak Dini punya mobil Isuzu misal. Misalkan yang dikeluhkan adalah remnya berat atau spionnya atau lampunya. Maka saat masuk ke bengkel itu kita punya standar namanya one round vehicle check. One round vehicle check itu mengecek unit tersebut secara menyeluruh. Jadi mulai remnya juga kita cek, habis itu bannya kita cek, akinya kita cek, menyeluruh. Jadi fungsinya untuk apa? Ya agar mobil kalau sudah keluar dari tempat kita itu aman untuk digunakan. Kira-kira kayak gitu. Wah jadi kalau kita beli Isuzu ini nggak rugi Pak ya sampai bisa dapat asuransi ya? Iya. Santunan sih. Santunan ya lebih tepatnya kalau ya. asuransi kan bayar premi nih. Itu santunan. Oh ini santunan jadi dia tanpa harus dibayar apa-apa yang penting beli unit Isuzu servis rutin udah langsung ya dapat ya. Iya. Iya. Oh baik Pak Gilang banyak banget ya program di Isuzu ini. Ada ya sebelum saya tutup ada yang mau Bapak sampaikan Pak? Ya, saya sampaikan kepada masyarakat ya, terutama customer-customer yang masih ragu kira-kira Euro 4 ini seperti apa. Ya, saya pastikan bahwa yang pertama Euro 4 ini mobil Bapak Ibu pasti akan lebih irit, jadi otomatis akan lebih untung. Nggak usah khawatir. Terus yang kedua, kalau dikhawatirkan bisa nggak menggunakan bahan bakar yang biasa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk Isuzu, saya pastikan bisa.
untuk Isuzu karena kita sudah 11 tahun kita memakai common rail. Lalu yang selanjutnya servisnya bagaimana? Jangan khawatir, servis kita tidak terlalu rumit dan juga partnya itu banyak yang masih bisa memakai part Euro 2. Nah, jadi jangan khawatir ya, program pemerintah ini harus kita dukung karena cukup penting untuk kelangsungan bumi kita tercinta ini. Jadi dari saya sih ya Euro 4 harus kita sama-sama dukung, kira-kira kayak gitu. Itu aja sih Bu. Iya. Baik Pak Gilang, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya ya. Siap. Ya mohon maaf ganggu pekerjaannya Pak. Iya, sampai ketemu lagi Pak Gilang. Ya. Ya, selamat sore. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Pak Gilang. Sampai jumpa lagi di Bincang Otomotif berikutnya. Selamat sore. Sorry.